Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ira Nurdayanti, dalam video pembelajaran kimia. Di video ini, kita akan membahas materi tentang struktur atom. Dan submaterinya adalah konfigurasi elektron kelas 10 MIPA semester 1. Selamat menyimak ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Dengan submateri adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang dibahas berdasarkan teori atau mekanika kuantum. Menurut pengertiannya, konfigurasi elektron itu adalah gambaran dari penyebaran elektron dalam kulit-kulit yang terdiri dari subkulit dan orbital-orbital ya. Untuk jenis-jenisnya, setiap satu kulit itu terdiri dari subkulit. Kemudian untuk satu subkulit itu terdiri dari orbital. Sementara satu orbital mampu menampung maksimum elektron sebanyak 2 elektron. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk tabel akan seperti berikut ini ya. Subkulit pertama itu ada subkulit S yang memiliki orbital sebanyak 1 buah orbital. Nah, untuk orbital itu biasanya kita gambarkan dengan kotak ya. Kotaknya jumlahnya 1 yang terisi oleh maksimum sebanyak 2 elektron. Kemudian subkulit yang kedua, ada jenis yang kedua adalah subkulit P. Memiliki orbital sebanyak 3. Berarti kita nanti akan gambarkan sebanyak 3 kotak. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk setiap orbitalnya terdiri dari elektronnya sebanyak 2. Berarti kalau maksimal ada berapa elektron? Yaitu 6 elektron. Subkulit yang ketiga ada yang namanya subkulit D. Memiliki orbital sebanyak 5 orbital. Kita gambarkan terlebih dahulu 5 orbitalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 5 kotak atau 5 orbital. Setiap orbitalnya terisi dari 2 elektron, maka maksimal di subkulit D akan terisi sebanyak 10 elektron. Dan untuk subkulit selanjutnya adalah subkulit F, punya orbital sebanyak 7. Maksimum berarti elektronnya berapa? 2 aja kali 7 ya, jadinya 14 elektron. Nah, itu subkulitnya, jenis-jenis subkulitnya sampai F aja. Kita garisin dulu ya. Lalu bagaimana dengan pengisian elektronnya? Nah, untuk pengisian elektron itu kita menggunakan prinsip. Yang pertama ada prinsip of Bohr. Prinsip of Bohr. Of Bohr itu bukan nama orang ya, tapi itu adalah bahasa Jerman, yang mana artinya kalau bahasa Jerman itu membangun. Jadi dari bahasa Jerman. Ya. Maksudnya apa kok pakai prinsip of Bohr ya? Maksudnya adalah ketika elektron itu mengisi dari subkulit, maka harus dari subkulit rendah menuju subkulit yang tinggi. Seperti apa sih pengisian elektronnya? Oke.
Nah, seharusnya seperti yang ada pada gambar di samping di sini ya. Tapi kalau seperti ini kita harus bikin dulu segitiganya, kemudian menggarisi dulu satu persatu ya kan. Itu akan lama. Ada triknya untuk menghafalkannya. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita buat lurus aja konfigurasi elektronnya ya. Lalu dihafalkan kalau saya bilang per paket. Setelah kita luruskan yang bentuk yang ini, yang tadinya segitiga seperti ini ya, kurang lebih segitiga, maka kita bentuk lurus seperti ini. Nah, 1S2, 2S2. Lalu bagaimana cara menghafalkannya? Oh, gampang sekali. Caranya yaitu kita hafalkan sepaket-sepaket. Yang pertama, 1S terlebih dahulu. 1S sendirian ya paketnya. Kemudian 2S sama 2P. Dan diulangi SP. Jadi SP, SP. SP, SP. Cuma dinaikkan saja kulitnya. Awalnya kulit kedua dan kulit kedua, lalu kulit ketiga, kulit ketiga. Setelah 2 kali pengulangan SP, antara SP kita sisipkan si D. Nah, ini kita sisipkan si D. SDP. Nah, SDP ini kita ulangi lagi. SDP, SDP. Nah, ini SDP, SDP ya. Tapi kulitnya dinaikkan. Setelah SDP, SDP, masuk F-nya di antara D. Jadi SFDP. Nah, SFDP dan seterusnya. Insya Allah kalau seperti ini, kita tidak akan kesulitan dalam memahami atau menghafalkannya ya. Kemudian untuk yang di atas ini yang pangkat 2, pangkat 6 itu apa? Mudah sekali. Ini adalah maksimum elektron. Ini kan maksimum elektron untuk si S adalah 2 elektron ya. Jadinya S2 artinya S-nya maksimalnya 2. Begitupun untuk si P, P6, D10, F14. Ini dari sini ya, dari maksimum elektron yang mengisinya. Selanjutnya, kadang konfigurasi elektron juga itu menggunakan singkatan dari gas mulia. Apa saja sih unsur-unsurnya dari gas mulia atau kita lambangkannya ya? Yaitu He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kripton, Xc, xenon, dan Rn ya, radon. Nah, kadang biar kita tidak kesulitan dalam menghafalkannya, kita pakai nama aja ya. Namanya adalah heboh negara Arab karena serangan ranjau ya. Itu paling mudah menghafalkan gas mulia. Tapi selain lambang unsurnya aja, itu kita juga harus menghafalkan nomor atom dari gas mulia. Biar nanti ketika menyingkatnya itu tidak lupa. Mulai dari 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Nah, ini adalah nomor atom. Ini adalah nomor atomnya. Selanjutnya, selain nomor atom, ada satu lagi yang harus kalian hafalkan dari gas mulia ini, yaitu kulitnya. Untuk helium itu berada di kulit 1, berarti kita lambangkan 1S. Nah, 1S itu berarti yang ini ya, 1S. Kemudian si Ne ada di 2S, berarti yang ini 2S. Kemudian Ar ada di 3S. Selanjutnya kripton di 4S, ini ya. Xenon di 5S. Dan Rn ada di 6S. Nah, ini adalah kulitnya. Kulit dari gas mulia. Seperti apa sih contoh konfigurasi elektronnya? Yuk, mari kita simak contoh soal selanjutnya menentukan konfigurasi elektron dari suatu unsur. Selanjutnya ada contoh soal. Tuliskan konfigurasi elektron dari P15 dan Mn25. Ya, kita tuliskan dulu P15. Seperti itu. P
P15 ini artinya adalah jumlah elektronnya itu sama dengan 15 ya. Ini kan P itu nomor atomnya 15, berarti jumlah elektronnya sama dengan 15. Lalu konfigurasi elektronnya adalah kan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, sampai sini itu udah 10. Sementara elektron itu 15. Berarti masuk ke 3s2 selanjutnya ya. Dan 3p. Nah, sisanya sampai sini 12. 15 dikurangi 12 berarti sisanya 3. Masuk ke 3p-nya, yaitu sebanyak 3, ya kan? Atau kalau kita singkat, kita gunakan konfigurasi seperti gas mulia yang ini ya. Nah, caranya gimana? Yaitu P15 itu melewati siapa sih dalam gas mulia? Melewati Ne kan? Ne nomor atomnya kan 10. Jadi kita tuliskan dulu Ne dengan nomor atomnya 10. Nah, setelah itu kita masuk ke si AR. Habis Ne masuk ke AR. Nah, kulit AR berapa? 3s. Berarti masuk ke 3s. Yaitu 3s itu kan yang ini ya. Berarti 3s2. Lalu kita jumlahkan 10 tambah 2, 12. Karena elektron 15. Berarti sisanya masuk ke 3p sebanyak 3. Nah, kan akhirnya sama kan dengan yang ini ya. Ini yang disingkatnya, kalau yang ini yang diuraikannya. Selanjutnya yang Mn. Bagaimana konfigurasi untuk Mn? Mn punya nomor atom 25. Maka jumlah elektronnya itu sama dengan 25. Jadi kita bikin konfigurasi elektronnya. Mn itu melebihi nomor atom gas mulianya siapa ya? 18 ya. Berarti kita tuliskan di sini 18 atau AR dulu ya. AR dengan nomor atom 18. Nah, habis AR ke kripton. Kripton itu kulit keberapa? Yaitu masuk ke kulit ke-4. 4s. Kita tuliskan dulu 4s. Nah, untuk hafalannya 4s. 4s itu bersandingnya dengan 3D. 4s2 3D. Ini kita tuliskan 4s2. Hitung dulu elektronnya, bisa kelebihan ya. Takutnya kelebihan. 18 tambah 2 itu 20. Sementara ini 25. 25 dikurangi 20 berarti sisanya 5. Maka masuk ke 3D5. Seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi untuk si Mn. Ada hal yang sangat penting untuk diingat, yaitu ada aturan penuh dan setengah penuh. Aturan penuh itu apabila subkulit D ya, ini orbitalnya harus berisi 10 elektron gitu. Maksudnya seperti apa? Ya, seperti ini. Untuk yang strukturnya elektronnya berada di Ns2 N-1 D9, itu dia tidak akan stabil. Tetapi Ns1 N-1 D10, karena elektron di S yang tadinya S-nya ada 2, ini pindah ke si D. Yang tadinya 9 bertambah jadi 1, jadi 10. Maka D ini berisi penuh sebanyak 10 elektron sesuai dengan aturan penuh dan keberadaannya stabil di alam.
Selanjutnya, untuk aturan setengah penuh itu berarti orbital D berisi hanya 5 buah elektron saja. Sehingga struktur konfigurasi elektronnya secara umum akan menjadi Ns2N-1D4 yang tidak akan stabil. Tetapi akan stabil apabila dia memindahkan elektronnya di N S2 ini, ya kan, elektronnya tadinya 2, pindahkan ke sini 1. Jadi S-nya akan elektronnya menjadi 1 dan D-nya elektronnya akan menjadi 5. Jadinya N S1 N-1 D5. Nah, ini dia akan lebih bersifat stabil. Selanjutnya ada contoh soal. Pertanyaannya adalah tuliskan konfigurasi elektron dari Cr24 dan Cu29. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini Cr nomor atomnya 24, berarti dia memiliki jumlah elektron yang sama dengan 24. Sehingga memiliki konfigurasi elektron Ar18 4s2 3d4. Tetapi karena D-nya 4, itu dia tidak stabil. Bagaimana menstabilkannya? Yaitu kita pindahkan S yang ada elektronnya sebanyak 2, kita pindahkan 1 ke sini, biar nanti D-nya 5, sesuai dengan aturan setengah penuh. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah Ar18 4s1 3d5. Nah, ini baru dia stabil. Selanjutnya untuk Cu29, konfigurasinya bagaimana? Nah, itu silahkan kalian jawab ya dengan cara yang seperti yang sudah dicontohkan di atas sebelumnya. Dan jawabannya silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan selanjutnya bagaimana sih konfigurasi elektron untuk kation dan anion? Nah, itu juga kita akan bahas di video selanjutnya, di video part yang kedua ya. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian dan menambah pemahaman kalian mengenai struktur atom, konfigurasi elektron. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.